bukan perisai dia bawa-bawa gitu, enggak. Apa perisai iman? Dia katakan, engkau mengalahkan aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mengalahkan engkau dengan nama Yesus. Nah, saudara, ketika saudara menghadapi peperangan, saya akan saudara cari orang, kekuatan, tapi saudara katakan, aku membawa dengan nama Yesus. Nah, itu perisai yang harus melekat. Itu senjata yang kita miliki. Amin. Saudara mulai paham. Kita akan masuk lagi lebih dalam. Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Ya, ada satu lagi senjata dikatakan berkasut kerelaan. Saudara, waktu Daud itu berhadapan dengan semua itu, kalau nggak dia rela, saudara, itu kan kelihatannya ini. Mungkin orang akan lihat, lu mati lu. Lu mati lu ngadepin begitu lu. Kalau Daud nggak punya kerelaan, nggak bakal dia mau maju. Jadi perlu yang namanya kerelaan hati. Lalu ketika kita mau menenangkan, ketika kita mau berperang, saudara nggak lagi memikirkan diri sendiri, kepentingan, keuntungan, bahkan gue dirugiin. Nah, punya namanya kerelaan hati. Amin. Kerelaan hati Yesus itu di atas kayu salib dia rela. Itulah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan. Melekat di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam tindakan. Saudara, ketika kita miliki itu semua, itu perlengkapan senjata Allah itu udah termasuk, udah terpakai dengan sendirinya. Saudara memiliki itu semua. Itu adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, saudara, saya akan masukkan di dalam kehidupan saya, saudara ya. Jadi saya lebih baik memasukkan firman ini bukan orang lain, tapi kehidupan saya sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, nih saya juga ngalamin konflik, ya, dalam keluarga, ya. Saya rasa kita semua ini nggak mulus-mulus aja kan? Nah, kita seringkali ngalamin peperangan. Mungkin kita nggak gontok-gontokan, lempar-lemparan piring, enggak. Tapi peperangan itu ada. Mungkin perang dingin, perang diem gitu ya. Nah, gencatan senjata. Nah, itu peperangan, berasa gitu di rumah. Ya, lu yang benar, gue yang benar. Nah, itu terus terjadi. Dan saya katakan, iblis pernah menghancurkan keluarga. Saya ngalamin dan saya menerima itu. Beberapa bulan yang lalu saya itu ngalamin, bukannya konflik ya, saya mengalami masalah anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya lakukan? Tindakan apa yang saya lakukan? Saya tahu firman. Pertama, saya berdoa, itu senjata yang Tuhan berikan. Berdoa, saudara, tengah malam seringkali saya bangun dan saya berdoa. Iman, saya pakai iman. Ya. Apapun saya lakukan, saya tahu firman dan saya mengenal firman dan saya tahu bagaimana saya harus berbuat. Saya lakukan itu semua. Dari mana itu saya bisa lakukan? Karena keintiman dengan Tuhan. Sering Tuhan buka saya lewat mimpi, lewat penglihatan. Ya. Nah, saya bisa dapat itu semua yang tadinya saya nggak ngerti apa yang terjadi. Tuhan kasih saya mimpi-mimpi dan penglihatan. Ternyata begitu dia buka, benar. Tuhan kasih senjata rohani buat saya. Tuhan kasih senjata peperangan buat saya. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian saya mau bicara tentang suami. Suami saya itu orang yang sabar dan penuh mengalah yang luar biasa, saudara. Dia lebih banyak mengalah daripada saya, saudara. Ya, saya orangnya modelnya ya seperti ini gitu ya. Yang maksa, yang kejar, yang semangat, yang saya seperti ini gitu. Lain kalau suami saya, udahlah kamu ngalah aja. Bahkan dia bilang, ya kita tuh mesti banyak ngalah dengan orang tua. Yang saya lihat dia punya banyak kerelaan hati. Nggak bisa, saya bilangin. Nggak bisa, mesti begini. Nggak. Kita punya kerelaan, harus banyak mengalah. Itu senjata yang suami saya milikin. Yang kelihatannya saya liatin, lu nggak bisa kerjain. Nah, saudara, itu senjata yang dia miliki. Dia punya satu kerelaan yang luar biasa, sikap yang mengalah. Nah, saudara, saya katakan dapatnya dari mana? Dari pembentukan Tuhan. Jadi Tuhan taruh tuh setiap orang tuh senjata peperangan. Ya, Tuhan nggak kasih saya itu. Tuhan kasih suami saya. Didapat bukan sehari 2 hari. Itu lewat pembentukan Tuhan. Jadi orang yang ngalah, orang yang banyak, yang super sabar. Saudara, saya nggak bisa itu semua. Itu dibentuk nggak jadi sehari.
apalagi sering digosek gitu sama saya ya. Itu dibentuk Tuhan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu lebih dalam lagi, ya saudara. Nah, seringkali kita pakai senjata-senjata yang Tuhan kasih bukan untuk berperang dengan iblis, bukan berperang dengan masalah, tapi kita pakai untuk saling menusuk, saling menang sendiri. Kan jadi kacau, saudara. Iblis tepuk tangan, saudara. Ya, betul ya. Itu sering terjadi kok. Saya nggak munafik, itu benar. Ya, gue yang benar, lu yang salah. Saudara, Tuhan kasih senjata-senjata itu untuk melengkapi. Jadi tidak ada yang paling benar. Ya, saya percaya di sini anak-anak Tuhan. Gitu. Bukan saya bicara tentang orang yang nggak kenal firman, orang yang nggak kenal pelayanan, orang yang nggak kenal kebenaran. Justru ini orang yang kenal firman, yang kenal kebenaran, termasuk saya sendiri. Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata yang berbeda. Jadi katakan dengan sebelah, jangan musuh gue ya. Jangan gue ya. Ya, amin ya saudara ya. Jadi simak baik-baik di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita memakai itu untuk menyerang satu akan yang lain. Untuk menyerang satu akan yang lain. Hati-hati dengan semua ini. Saudara, kalau kita lihat tuh, saudara kan sering lihat, kebanyakan sekarang nggak lewat berita, saya suka lihat YouTube. Itu Rusia sama Ukraina tuh kalau perang, ya saudara, yang dilakukan bukan satu pasukan, ada pasukan udara, pasukan darat, pasukan laut. Semua punya peran masing-masing, semua punya senjata masing-masing, semua punya bagian masing-masing. Kalau cuma mereka berjaga-jaga di darat, ya kebobolan di laut, di udara atau di laut. Tuhan memberikan pada tempatnya masing-masing dan fungsikan itu untuk saling melengkapi. Ya, untuk saling melengkapi. Punya perannya untuk berjaga-jaga. Jadi kembali lagi ketika saya berbicara tentang saya dengan suami, Tuhan kasih peran masing-masing. Cuma tadi kita nggak mau tunduk. Amin. Tuhan kasih saudara senjata yang luar biasa. Tapi jangan jadi jagoan ya saudara ya. Jangan jadi jagoan. Nah, sampai satu kali Tuhan bilang gini. Kan saya suka bilangin, Tuhan kan saya benar, saya begini. Tuhan ngomong sama saya loh saudara. Tuhan bicara ya. Saya sering doa tengah malam. Kadang-kadang Tuhan itu lagi bilang, Tuhan itu ngomong, Tuhan nggak bilangin, oh kamu yang benar begini. Enggak. Tuhan bilangin, kalau kamu nggak tunduk, ya Tuhan nggak akan selesaikan anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan akan memukul bumi. Jadi Tuhan bilang kok, ya, engkau harus sepakat. Sekali lagi satu kata, sepakat. Sepakat, tunduk kepada Allah, sepakat. Unity, itu senjata yang luar biasa. Di dalam keunitian itu senjata untuk kita berperang. Tuhan bilang, kalau unity itu bukan berarti sepakat itu bukan ayo duduk sama-sama nih, ya ayo kita berdoa dalam nama Yesus, tapi pikirannya masing-masing enggak. Sepakat itu berarti iya Tuhan, ya. Sepakat itu berarti mengakui kelebihan orang. Sepakat itu berarti mengerti kita saling melengkapi. Sepakat itu berbicara tentang kita melihat kehendak Tuhan, taat tunduk pada Allah, dan kita melihat tunduk kepada satu. Itu sepakat. Ya, bukan cuma tadi kita sepakat, ayo kita doa sama-sama, besok menjalannya masing-masing. Nah, Tuhan katakan engkau harus sepakat. Ya, sepakat berarti berbicara tentang penundukan diri. Firman Tuhan katakan tunduklah pada Allah dan melawanlah iblis. Saudara mau melawan iblis tanpa tunduk kesepakatan dengan Tuhan, dengan manusia, saudara lawan, saudara jadi bulan-bulanan. Siapa kita? Bukan seperti Goliat, bukan seperti Saul, tapi seperti belajar seperti Daud. Sepakat. Dan saya katakan, oke Tuhan, saya sepakat. Jadi waktu kita sepakat itu perlu ngerendahin diri, saudara. Saya nggak sempurna. Perlu saling menerima, perlu saling melihat kelebihan orang. Oh, ternyata itu sisinya kelebihan. Saudara, kalau di rumah saya dibilangin gini loh. Ya, suami saya bilang gini, ini di rumah kalau model kayak kamu ini seperti tentara. Rumah jadi kaku, geri, serem, takut gitu ya, dingin. Nah,
itu modelnya saya, saudara. Ini aturan begini ya begini, lakuin. Nah, kalau suami saya tuh ngimbangin. Ya, dia selalu, aduh ya ikutin, maunya ngalah. Saudara, kalau cuma dia doang itu kebablasan, saudara. Nggak ada yang tercapai, saudara. Semua hidup sama maunya. Semua hidup ikut senang-senangnya aja. Jadi keduanya adalah senjata Allah. Paham? Keduanya senjata Allah, nggak ada yang benar, saling melengkapi. Dan Tuhan mau kita sepakat. Waktu kita sepakat, kita mengakui Tuhan panglima kita. Ya, waktu kita sepakat, kita mau bersetuju dengan Tuhan dan bersetuju dengan Tuhan kita. Ini berlaku di pelayanan, di keluarga, di rumah, di pekerjaan. Perlu yang namanya tanggung kali. Karena waktu berperang bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang ketika kita memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata peperangan. Jadi senjata itu tidak kasat mata, tapi sudah melekat di pikiran, di hati, di perbuatan. Amin. Ya, saudara, waktu kita sepakat tadi, ya, dibilangin kunci kerajaan surga itu turun buat kita. Ya, otoritas Allah itu menaungi kita, saudara. Otoritas Tuhan itu menaungi kita, bukan otoritas kita, saudara. Bukan otoritas kita. Kita perlu sepakat dan tunduk kepada Allah. Itu senjata yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Di dalam sekali lagi keluarga. Jadi saudara mau sepakat? Amin. Amin. Kita belajar. Ya, saya juga harus belajar. Gak jadi orang yang merasa super dan paling bisa. Saya harus belajar untuk semua ini. Dan Tuhan katakan tunduk. Saya bilangin dia Tuhan. Ya, Tuhan gak puji, Tuhan gak ini, tapi Tuhan tahu kekurangan saya. Tunduk. Dia bilang tunduk dan sepakat. Saudara, waktu saya lakukan itu, Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menaruh otoritas sekali lagi kepada orang tua. Amin. Saudara, menangkan keluarga, menangkan anak-anak, satu bangsa, satu gereja, dimulainya dari keluarga. Dimulainya dari keluarga. Saya melihat banyak hal-hal yang iblis hancurkan, ya, dari orang-orang ketika otoritas orang tua keluarga itu hilang. Saya sedang melayani satu jiwa, seorang ibu-ibu. Ya, mungkin nanti sebentar sore saya ke rumah sakit. Masa-masa dia kritis. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata ya itu kalau kita melayani pelepasan, kita melayani gitu kan kita mesti bongkar. Bukan sekedar datang kita doa, enggak. Ya, kita mesti bongkar siasat apa yang iblis tengah buat sehingga orang ini tergeletak seperti ini. Itu harus dibongkar dan diberesin dan minta pengampunan. Nah, ternyata dia punya keluarga yang berantakan. Ya, papanya bekas pelaut, dia tukang main perempuan, bla 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 bla. Nah, dia hidup dengan mamanya yang kusut begitu, saudara ya. Akhirnya ngambil jalannya sendiri. Orang ini kelihatannya rohani kalau ngomong firman, pujian. Tapi saudara, apa yang terjadi setelah saya mau bicara dengan mamanya? Saya tanya apa yang terjadi dengan anak ini. Ibu, anak ini udah 3 kali dibaptis. Pergi ke gereja ini dibaptis, pergi ke gereja ini dibaptis. Nah, saudara, itu kenyataannya. Berapa kali menikah? Ketemu orang, ya dimenangkan dalam nama Yesus, dibawa ke gereja, menikah, cerai lagi, kabur, ditinggal lagi. Hidupannya seperti itu. Kemenangan apa yang dilihat? Sampai Tuhan sampai sekarang iblis pun berperkara dengan dia. Terkapar sudah setruk. Bukan cuma setruk yang terjadi. Itu kemarin saya ke rumah sakit, perutnya membesar, kemudian napasnya juga udah pakai oksigen. Dokter bilang ini ada kerusakan di ginjal. Nah, itu mondar-mandir rumah sakit aja, saudara. Tak keluar ya, makan juga disonde ya, saudara, keadaannya seperti itu. Saya ke sana dibangunin segala, sampai matanya dibuka-buka, nggak respon. Ya, anaknya bilangin, iya ini dari pagi. Tadi aja mau di USG diangkat, dipindahin tempat tidur, digoyang-goyang, digantiin baju begitu, nggak respon tuh. Jadi tadi iblis membuat kehancuran yang luar biasa. Dimulainya, saudara ya, ketika keluarga
tahun baru terjadi. Jadi betapa Tuhan itu mau memakai ya keluarga orang tua menjadi senjata-senjata Tuhan untuk memenangkan di dalam pertempuran, dalam peperangan. Nah itu boleh diperlukan pengampunan dari orang tua supaya perbuatan iblis itu dipatahkan, dihancurkan. Itu perlu dibongkar, diselesaikan, masa lalu itu diselesaikan. Itu iblis pernah menghancurkan banyak. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, saya juga mengajak dan menyadarkan diri kita sendiri, mari pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Berjaga-jaga, jangan puas ketika kita bisa melayani, jangan puas ketika kita bisa ke gereja, bisa memberi. Awasilah, Tuhan katakan, awasilah dirimu, awasilah keluargamu. Dan saya mau belajar dengan semua ini. Tadi banyak senjata Tuhan ya. Yang terakhir, senjata kesepakatan di dalam keluarga. Iblis paling takut dengan senjata itu. Tuhan akan pegang ambil hari dalam hal ini. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya akan tutup dengan firman Tuhan. Saya akan tutup bukan untuk nakut-nakutin, tapi saya akan tutup supaya kembali saudara itu berpikir dan pegang. Dan saudara renungkan ini semua ya. Tadi di dalam Maleakhi 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Maleakhi 4 ayat 6. 2, 3. Maka ia akan membuat, kita baca sama-sama 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu yang Tuhan kasih buat kita. Supaya jangan Tuhan datang memukul bumi, keluarga, anak-anak hidup kita dan kita musnah. Itu firman Tuhan. Jadi pulang, pikirkan dan ambil langkah. Jangan tunggu sesuatu yang buruk. Tuhan memukul bumi. Tuhan itu kasih, tapi juga Tuhan menghukum. Jangan sesuatu yang buruk terjadi baru kita sadar. Hari ini firman Tuhan buat kita ya. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Saudara berperang, Tuhan mau memakai kita menjadi mitra kawan sekerja Allah. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memperlengkapi. Anak-anak muda akan mendapat mimpi, orang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Kenapa? Orang-orang yang diurapi Tuhan akan pakai dengan perlengkapan senjata Allah ya. Bukan cuma keluarga, saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan taruh otoritas buat setiap orang-orang yang percaya. Amin. Saudara mau diperlengkapi Tuhan. Amin. Hari ini saudara katakan ya Tuhan. Saya mau belajar sepakat. Jadi kalau pulang nanti kita mulai sepakat ya. Amin. Keluarga ya. Nah mulai sepakat. Gak ada yang lebih baik. Gak ada yang lebih rohani. Masing-masing Tuhan taruh senjata masing-masing. Ayo kita punya peran masing-masing. Sekali lagi bukan untuk saling menyerang dan saling merasa benar. Tapi Tuhan pakai untuk menjadi kawan sekerja Allah. Yes. Tuhan pakai untuk bergandengan tangan saling melengkapi. Ayo jadi mitra kerja Allah. Ya, bukan untuk menyerang, tapi semua karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan yang singkat ini saudara pulang, saudara bawa bekal, dan saya percaya akan ada kesaksian kemenangan demi kemenangan terjadi. Saya ngalamin itu semua dan saya buka ya. Nggak ada yang lebih baik, tapi saya buka dan saya ngalamin itu semua kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.